Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan tetap semangat. Bapak Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Dalam pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak menjadi menurun. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak Angkatan 7 ini, saya sedikit belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Yang kedua, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta yang ketiga yaitu pendidikan menuntun. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga bahwa anak-anak memiliki kekurangan masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apalagi pada tingkat sekolah dasar, memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik ingarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita serta motivasi kepada anak-anak. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan yang terakhir, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat. Bapak dan Ibu yang luar biasa, mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.